الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita kembali untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah di hari yang mulia ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat, dan semoga menjadi ibadah yang akan menjadikan wasilah bagi kita untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan buat kita semua. Yang pertanyaan ini kita jawab masing-masing. Sampai hari ini kaum muslimin, berapa usia kita sampai dengan hari ini? Berapa usia kita sampai dengan hari Jumat ini? Ada yang menjawab dalam hatinya, saya masih muda, masih usia di bawah 20 tahun. Ada yang mengatakan saya masih muda, usia saya masih di bawah 30 tahun. Ada yang mengatakan saya sudah pertengahan dari kehidupan dunia ini, itu sudah masuk di angka 40 tahun. Atau mungkin ada juga yang menjawab usia saya sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik usia ada dinilai dari keberkahannya. Berapapun usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah usia yang diberkahi. Bagaimana dan seperti apa usia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka usia yang dihabiskan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melalui dan meninggalkan dunia ini kaum muslimin. Melalui dunia ini, kehidupan dunia, dan kemudian kita akan berpindah ke alam akhirat. Di mana ada satu keunikan alam akhirat dibanding dengan alam dunia. Kita mempersiapkan bekal alam dunia sambil berjalan. Sembari kita hidup di dunia ini, kita sambil mempersiapkan bekal di dunia ini. Akan tetapi untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat, maka tidak ada kita akan kerjakan ketika kita sudah di akhirat nanti. Justru sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, kita harus
bersiap diri dari sekarang, mulai dari kehidupan dunia ini. Maka kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk bersegera untuk melakukan kebaikan, untuk bersegera untuk bersiap diri menuju alam akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dibanding dengan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, karena kematian seseorang tidak ada yang mengetahui kapan waktunya. Bukan jaminan seorang yang masih muda belia lalu umurnya atau usianya akan panjang. Tidak ada jaminan pula orang yang usianya mungkin di atas 70-80 tahun dan kemudian kita katakan sebentar lagi akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Begitu juga keadaan kita sehat walafiat. Bukan jaminan kita akan diberikan waktu di dunia ini lebih panjang lagi. Bahkan kita lihat kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan di hari-hari ini, kematian kebanyakan di usia muda. Kemudian juga orang yang sakit. Bukan berarti kita katakan orang yang sakit, bahkan sakit menaun, itu kemudian kita katakan dia sudah ada tanda-tanda untuk akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, banyak orang-orang yang sehat walafiat, belia, muda belia, sehat dan kuat, namun di pagi harinya terdengar bersama kita, namun di sore harinya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain juga menyebutkan tentang agar kita segera menuju ampunan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang soleh, yang memiliki ciri mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan, tidak pernah menunda kebaikan, tidak menunda ketaatan. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga kaum muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu memotivasi kita selaku umatnya untuk selalu berlomba-lomba dalam melakukan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menuntut apa yang bermanfaat bagi kalian, wasta'in billah, dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali kalian bersikap lemah. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, kita memiliki musuh yang tidak terlihat kasat mata di kita, yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita, itu mereka syaitan. Mereka adalah syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innahu aduwwul lakum. Innahu lakum aduwwu mubin. Bahwa mereka itu syaitan, itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan tugas mereka adalah kaum muslimin rahimakumullah, menghalangi kita dari kebaikan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, seorang ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah menasihatkan kepada kita, idza hamamta bi shadaqatin,
jika engkau memiliki niat dalam hati mau bersedekah, au bibirin au bi amali salihin, atau untuk berbuat baik lainnya, ada terdetik dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, apa kata beliau, apa nasihat beliau? Maka segera lakukan saat itu juga, sebelum syaitan, min qabli an yahula bainaka wa bainahu syaitan, sebelum syaitan datang kepadamu dan kemudian menghalangi amalmu sehingga tidak terlaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah anjuran dari Allah dan Rasulnya, begitu juga para ulama, agar kita selalu menyegerakan untuk berbuat kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, beliau rahimahullah taala mengatakan, jadilah kalian nomor pertama ketika melakukan kebaikan, tidak menunggu yang lain melakukannya, namun jadilah orang yang pertama menjadi orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini sebanding kaum muslimin rahimakumullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, agar kita selalu mengedepankan kebaikan. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, maka tidak menundanya nanti dan kemudian nanti. Berlomba dalam kebaikan itu para ulama mengatakan bisa dalam perkara wajib, begitu juga masalah sunnah. Begitu juga masalah sunnah. Di mana Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan ketika mengatakan tentang menafsirkan ayat fastabiqul khairat, dan kebaikan yang dimaksud kata beliau rahimahullah taala mencakup ibadah wajib, begitu juga masalah sunnah, ibadah sunnah. Bisa berupa salat, min salatin wa siyamin wa zakawat wal hajj wal umrah wal jihad wa khairu dzalik. Begitu juga masalah yang sunnah, masalah sedekah dan seterusnya. Kemudian juga kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menjelaskan ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melakukan satu kebaikan, maka janganlah menundanya untuk esok hari. Sebagaimana nasihat seorang ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, iyyaka wa taswif, jauhlah kalian perkataan taswif atau perbuatan taswif dengan mengatakan nanti dan nanti. Kata beliau rahimahullah taala, wa innaka biyaumika walasta bighadika. Sesungguhnya karena kalian apa yang ada di hari itu bukan untuk esok. Jadi hari inilah milik kita. Adapun besok belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali. Maka dengan nasihat ini kaum muslimin rahimakumullah, berapapun usia kita, berapapun umur kita, tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dan kemudian diberikan kesempatan kembali. Maka satu nasihat buat kita, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, maka tidak menundanya. Karena barangkali itulah kesempatan terakhir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita tidak diberikan kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan bagi kita untuk bisa segera melakukan kebaikan, dan kemudian kebaikan tersebut menjadi amal baik buat kita dan menjadi penyelamat bagi kita di hari di mana tidak ada hari setelahnya, itu yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.